Villa keluarga Jia. Keluar. Nenek. Nenek, apakah nenek baik-baik saja? Kalian berdua sampah tak berguna. Keluar dari rumah kami. Lan, Anda harus 5 tahun yang lalu, Anda berhenti menjadi anggota keluarga Jiang kami. Aku bukan, Orang guru taman kanak-kanak. tapi nenek adalah anggota keluarga Jiangmu. Jika kau melakukan ini, kau takut aku akan mengambil kembali stempel perusahaan. Saat kau sakit, putra kesayanganmu sudah mengalihkan perusahaan dan semua aset atas namamu. Seluruhnya kepadaku. Tahu, Dasar nenek sihir tua. Beraninya kau memukul ibuku. Dasar nenek sihir tua. Kalian semua. Aku akan membawamu ke rumah sakit nenek. Hentikan mobilnya, hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Rumah sakit. Nenek, Len. Nenek punya sesuatu cepatlah berbaring dengan benar. untuk memberitahumu. Jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku takut tidak akan ada kesempatan lain. Apa? Apa yang kau katakan? 4 tahun yang lalu, anak yang kau lahirkan mungkin tidak meninggal. Villa keluarga Jia. 5 tahun lalu Nona Jian, di Hotel Shouhao, menyelamatkan seorang pria. Dan pria itu adalah Tuan Shen kita. Hotel Johao. Bukankah itu hotel tempat Bai Xinlan mengalami kecelakaan 5 tahun lalu? Jadi setelah semua itu, pria yang tidur dengan Bai Xinlan sebenarnya adalah Tuan Shen, orang terkaya di Haichang. Kalian semua. Kenapa kalian meninggalkan putraku? Kalau bukan karena putraku membutuhkan seorang ibu, aku tidak akan datang mencarimu. Ibu yang tidak bertanggung jawab ini. Meskipun aku akan membawamu kembali, kau harus dengan benar memperlakukan putraku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Shen mohon tenang saja, itu juga anak Sinyao. Iya ya. Sinyal kita paling menyayangi anak-anak. Itu tidak akan terjadi. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Aku sebenarnya ibu dari putra orang terkaya. Maka di masa depan, bukankah aku hanya akan menunggu untuk menikahi Tuan Shen? Rumah sakit. Kepala sekolah besok. Taman kanak-kanak. Halo, apakah ini kepala sekolah? Kepala sekolah taman kanak-kanak. Guru Bai, apa yang sudah Anda putuskan? Aku ingin segera mulai bekerja. Tapi bisakah Anda menyetujui satu permintaan? Bayar gajiku di muka. Aku punya kebutuhan mendesak. Baik, jika Anda setuju dengan saya, itu akan sangat membantu saya. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang juga. Baiklah, terima kasih kepala sekolah. Villa keluarga Shen. Pelayan Jin, pelayan Shen Musen. Halo Guru Bai. Halo Guru Bai. Guru Bai, saya adalah kepala pelayan. Nama saya Jin. Silakan ikuti saya. Tugas Anda adalah untuk membujuk Shen An muda untuk datang ke sini untuk pelajaran. Ayahnya adalah orang terkaya di kota Haicheng kami. Anak ini menderita autisme dan memiliki temperamen yang sangat aneh. Anda harus berhati-hati.
Dimengerti kepala sekolah. Guru Bai. Tolong. Guru Bai. Tuan muda ada di lantai 2D. Ruang belajar sedang berlatih melukis. Mengapa Anda tidak naik dulu? Saya akan pergi menyiapkan teh dan membawanya kepada Anda. Terima kasih. Gambar. Canggung, tidak bisa bicara atau menggambar. Kau benar-benar membuatku gila karena marah. Aku peringatkan kau, jika kau tidak mendengarkan, aku tidak akan menjadi ibumu lagi. Gambar. Kenapa kau di sini? Bai Xinlan. Beraninya kau memukulku. Itu sebabnya aku memukulmu. Tamparan ini atas nama nenek, untuk memberimu pelajaran cucu yang tidak berbakti ini. Kepala pelayan. Pelayan Jin. Nona Jian, apa yang terjadi pada Anda? Bagaimana kau melayani sebagai kepala pelayan? Bagaimana bisa kau membiarkan sampah semacam ini menyelinap masuk? Saya minta maaf Nona. Ini adalah Taman Kanak-kanak Alingdun yang sangat merekomendasikan guru privat ini untuk mengajar tuan muda melukis dan menulis. Wanita keji ini, guru macam apa dia? Usir dia. Tapi Tuan Shen juga menyetujui. Aku adalah ibu dari Shen En. Aku punya hak untuk memutuskan siapa guru anak itu. Guru Bai, mengapa Anda tidak kembali saja untuk hari ini? Pelayan Jin, aku baru tiba hari ini. Aku tidak bisa begitu saja kembali seperti ini. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan. Apa gunanya memohon pada seorang kepala pelayan? Apa gunanya? Jika kau ingin tinggal, berlututlah dan minta maaf padaku. Mengapa aku harus berlutut padamu? Hanya karena aku adalah calon nyonya rumah ini. Aku yang membuat aturan di sini. Guru, jangan pergi. Anak baik. Guru tidak akan pergi. Wanita keji, pelan-pelan. Jangan sentuh putraku dengan tangan kotormu. Pelayan Jin, apa kau tidak menginginkan pekerjaan ini lagi? Guru Bai, saya minta maaf atas pelanggaran ini. Seseorang. Apa yang kau lakukan? Jiang Xinyao, apa yang ingin kau lakukan? Kau ingin mengajar putraku. Kalau begitu bersujudlah padaku 100 kali dengan keras. Hentikan. Tuan Shen, ini tidak ada hubungannya denganku. An sedang belajar. Kenapa kalian bertengkar? Tuan Shen, aku tidak tahu apa yang dilakukan Oling Dun untuk mempekerjakan guru gila semacam ini. Sejauh yang ku tahu, wanita ini sakit jiwa. Dia bahkan pergi ke luar negeri untuk perawatan selama beberapa tahun. Oleh karena itu, dia tidak bisa menjadi guru NN. Tuan Shen, aku memang pergi ke luar negeri, tapi aku tidak pergi ke luar negeri untuk perawatan medis. Aku pergi untuk menjernihkan pikiranku. Selain itu, aku juga memanfaatkan waktu luangku untuk mengejar psikologi anak. Kau sakit jiwa. Cukup, An. Jika kau tidak suka guru ini, ayah bisa menyuruhnya pergi. Tuan Shen, Anda bisa mengaudit 2 kelasku. Jika aku melakukan kesalahan, Anda bisa memecatku kapan saja. Tidak perlu diperiksa. Keluar segera sekarang juga. Tuan Shen, sepertinya keluargamu membutuhkan perhatian, bukan hanya anak kecil. Orang dewasa tertentu seharusnya juga dirawat dengan baik. Bai Xinlan, apa maksudmu? Aku berbicara dengan sangat jelas. Perilaku keluarga Shen perlu diperbaiki. Kau. Cukup. Sangkai. Tolong antar Nona Jian keluar. Guru Bai. Mari kita mulai. Murid Shen An, kamu adalah pria kecil. Oleh karena itu, kamu harus belajar di masa depan untuk melindungi dirimu sendiri. Mengerti? Anak yang sangat baik. Mari kita menggambar. The film was translated and narrated by M Media. Wanita ini. Kenapa dia terlihat sedikit familiar? Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Aku tidak menyangka. Tuan Shen yang hanya tahu cara menghasilkan uang.
mengenai pendidikan anaknya. Cukup serius tentang itu. Itu benar-benar bagus. Sudah begitu lama. Apa yang kau gambar? Biar aku periksa. Aku membayar untuk mempekerjakanmu mengajar. Sekaranglah waktunya untuk memeriksa hasilnya. Tuan Shen, lukisan ini belum selesai. Jadi Anda belum bisa melihatnya. Berapa lama lagi? Kau bocah nakal. Setelah hanya 1 hari mengajar, kau punya guru dan melupakan ayahmu. Oleh karena itu Tuan Shen, apakah aku tidak diizinkan untuk tinggal dan melanjutkan mengajar? Tunjukkan padaku apa yang kau gambar. Kalau begitu kau boleh tinggal. Anda memintaku untuk tinggal. Hanya dengan begitu, aku bisa membiarkanmu melihat apa yang kita gambar. Kau. Benarkah? Guru Bai, hati-hati. Selamat tinggal. Bai Xinlan. Kau menyusup ke keluarga Shen. Apa sebenarnya motif tersembunyimu? Aku juga ingin menanyakan itu padamu. Dulu anakku sebenarnya tidak meninggalkan. Tentu saja dia meninggal. Tidakkah kau lihat akta kematian anak itu? Surat kematian itu bisa didapatkan dengan mudah. Itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Ada begitu banyak dokter dan perawat di rumah sakit. Mereka semua adalah saksi. Jika kau ingin menyelidiki, tanyakan saja langsung pada mereka. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelidikinya. Bai Xinlan, aku peringatkan kau. Jangan pernah berpikir untuk mendekati tunanganku. Tuan Shen, apakah dia benar-benar tunanganmu? Tuan Shen, tentu saja dia tunanganku. Anak kami sudah berumur 4 tahun. Mungkinkah itu palsu? Bagaimanapun, jangan pernah bermimpi untuk mengaku punya hubungan kekerabatan denganku. Hanya untuk mendekati Tuan Shen. Aku mengajar berdasarkan kemampuanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang kau tertawakan? Tuan Shen, sebenarnya karena aku sudah kembali, sama sekali tidak perlu mencari guru les lain untuk Kennen. Aku punya ide. Mari kita adakan pesta anak-anak. Kita bisa mengundang teman-teman sekelas Enen dari taman kanak-kanak untuk bersenang-senang bersama. Mungkin, jika Enen punya teman, dia akan mau pergi ke taman kanak-kanak. Baiklah. Silakan atur saja. Tuan Shen, lihatlah betapa larutnya ini. Kau hanyalah ibu dari anakku, bukan wanitaku. Tolong sadari posisimu. Dan tunjukkan sedikit harga diri. Pelayan Jin, Villa keluarga Shen. mengapa aku belum melihat Tuan Shen dan Tuan Muda hari ini? Tuan Sheng dan Tuan Muda. Mereka sudah di luar sepanjang waktu. Mereka menatap, terlihat sibuk. Ayah, The Lanjutkan. film was translated and narrated by Apakah M. kau Media. merindukanku? ya. An-An, apakah kamu ingin pergi ke sekolah? Bai Xinlan, aku sudah mengatur pesta anak-anak. Begitu En punya teman, dia secara alami akan bersedia untuk pergi ke sekolah. An-An saat ini tidak cocok untuk menghadiri pesta. Kamu perlu melakukan semuanya perlahan. Kamu tidak bisa mencapai kesuksesan dalam semalam. Aku adalah ibu anak itu.
Bagaimana aku mengatakan sesuatu harus diatur? Begitulah mereka akan diatur. Bukan tempatmu sebagai seorang guru les untuk mendikte hal-hal. Jika Anda benar-benar peduli pada An-An, Anda seharusnya menanyakan pendapat anak itu. An-An, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Pergi ke sekolah. Ayo pergi ke sekolah. Jangan sentuh anakku. An-An, maafkan aku. Guru bukan ibumu. Maafkan aku. Grup Shen. Tuan Shen, Guru Bai. itu, aku akan mengurusnya. Apakah saya mengganggu pekerjaan Anda? Guru Bai. Kau bisa datang menemuiku kapan saja. Silakan duduk. Saya datang hari ini mengenai pesta anak-anak An-An. Saya khawatir anak itu belum bisa beradaptasi dengan acara selama itu. Memang. Anak itu tidak terlalu cocok untuk acara semacam ini. Aku selalu berpikir sebelumnya. Autisme anak itu disebabkan oleh kurangnya kasih sayang ibu. Kemudian kami menemukan ibu anak itu. Situasinya tidak membaik, malah memburuk. Sampai guru itu tiba. Aku akhirnya melihat secercah harapan. Anak itu sakit. Sebagai orang tua, kita harus lebih bersabar sedikit. Itu benar. Jika guru khawatir bahwa pesta anak-anak mungkin buruk bagi An-An, guru bisa datang dan hadir bersama. Mungkin itu bisa membantu An-An menerima anak-anak lain. Aku, Jangan khawatir. Aku akan meminta asisten Sam menyiapkan gaun untukmu. pesta anak-anak. Tidak perlu memakai gaun kan? Orang tua dari anak-anak yang kuundang. Semuanya kaya atau bangsawan. Kita tidak boleh terlihat terlalu lusuh. Tentu saja. Aku tidak bilang kau lusuh. Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Karena Tuan Shen sudah punya tunangan, Anda harus menjaga perkataan dan tindakan Anda. Ini juga demi kebaikan anak itu. Tunangan. Villa keluarga Shen. Biar ku beritahu. Tuan muda keluarga Shen sudah menemukan ibunya, tapi kulihat tuan muda dan ibunya tidak terlalu dekat. Kau mungkin tidak tahu. Wanita ini meninggalkan tuan muda waktu itu. Sekarang dia dijauhi. Pantas saja suamiku bilang, Tuan Shen tidak berencana menikahinya. Tepat sekali. Aku memberitahumu. Aku adalah ibu Shen NN. Dan aku akan menjadi nyonya keluarga Shen. Kamu berani berbicara seperti ini di depanku hari ini. Hati-hati saat aku menyelesaikan masalah nanti. Ayo pergi. The film Jujur was saja. translated An-An. and narrated by M Media. Apa kabar? Apakah kamu merindukanku? Aku tidak akan menabrakmu. Aku tidak akan menabrakmu. Bai Xinlan. Hari ini di sini, anakku dan aku adalah tokoh utamanya. Jiang Xinyao, saya akan berada di sini hari ini, menemani An-An, pergi ke tempat yang sejuk dan tinggallah di sana. Kamu pikir kamu siapa? Jangan begitu. Apa yang sedang kamu lakukan? Semuanya ayo lihat. Bai Xinlan. Gaunmu itu? Aku yakin itu bukan. Diambil dari tumpukan sampah kan? Kamu. Tapi lagi pula, wanita sepertimu. Hanya pantas memakai sampah semacam ini. Lepaskan.
Apa yang kau lakukan? Tuan Shen, Bai Xinlan. Dia bukan orang tua anak itu. Aku tidak mengundangnya datang. Dia tanpa malu-malu berlari ke sini. Dia baru saja di sana, membuat keributan besar. Cepat usir dia. Aku... Guru Bai, akulah yang mengundangnya untuk menghadiri perjamuan. Apa, kau tidak senang tentang itu? Ayo pergi. Guru Bai, sepertinya tidak terlalu terbiasa dengan acara semacam ini. Itu. Masih banyak tamu di luar. Bukankah Tuan Shen perlu bersosialisasi? Sebenarnya aku tidak terlalu suka acara semacam ini juga, demi anak itu. Aku tidak punya pilihan. Itu benar. Pakaian itu. Saya akan mengembalikannya kepada Anda setelah saya mencucinya. Jangan terburu-buru. Benar Guru Bai. Kau menyebut tunangan tadi. Apa maksudmu? Aku ingin bertanya pada Guru Bai. Untuk sedikit memperjelas. Itu adalah urusan pribadi Anda. Saya juga tidak begitu jelas. Aku melihat Guru Bai. Sepertinya cemburu. Halo. Si bisu kecil, ibumu, kembali untuk Wan ayahmu. Baru saja kembali. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Benar, Mama memperlakukanmu seperti sampah dan membuangmu. Adibusan aku, Nona Jing. Anakku terluka oleh anakmu. Bagaimana kau berencana menyelesaikan ini? Jiang Xinyao, Anda bahkan belum mengklarifikasi situasinya. Dan Anda memukul seseorang tanpa pandang bulu. Bukankah yang Anda lakukan terlalu gegabah? Bai Xinlan, mengapa kamu lagi? Aku mendisiplinkan anakku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Melukai seseorang di usia semuda itu. Dia pantas diberi pelajaran yang baik. Siapa di antara kalian yang melihat Anan memukul seseorang? Saya jelas melihat. Itu adalah kedua anak ini. Mari kita mulai dengan milik Anan. Anda ingin tahu kebenarannya kan? Baiklah, kediaman keluarga Shen dipenuhi kamera pengawas. Keluarkan dan biarkan saya lihat. An-an. Anakku. Seseorang, bawa dia pergi. Cepat bawa dia pergi, cepat bawa dia pergi. An-an. Lepaskan aku. An-an. Bai Xinlan, ini bukan urusanmu sekarang. Kamu bisa pergi sekarang. Jiang Xinyao, apakah Anda benar-benar Ibu Shen An-an? Tentu saja aku Ibu Shen An-an. Lalu mengapa An-an memiliki tanda lahir di bahunya? Tanda lahir apa? 4 tahun lalu, anak yang saya lahirkan di bahu memiliki tanda lahir yang sama persis. Di seluruh dunia di bahu, anak-anak dengan tanda lahir ada begitu banyak. Apakah maksudmu siapapun dengan tanda lahir adalah anak yang kamu lahirkan? Baiklah, kalau begitu Anda harus membiarkan saya melihat dengan jelas. Tuan Shen, anakku tidak sengaja melakukannya. Tolong aku mohon ampuni kami. Tuan Shen, tolong ampuni kami. Sangkai. Aku tidak mau melihat mereka di Haichen. Tuan Shen, tolong ampuni kami. Bawa mereka pergi. Tuan Shen, Anda menyalahkan semua kesalahan pada orang lain. Itu tidak benar kan? Lihat ini, lihat saja.
Kekacauan macam apa ini? Serius? Bagaimana aku menangani sesuatu? Perlu kau ajari. Anda seharusnya tidak pergi ke halaman belakang sejak awal. Anda seharusnya terus mengawasi An-An. Sebagai guru privat An-An. Mengapa kau tidak terus-menerus bersama An-An? Saya saat itu. Bukankah saya bersama Anda? Beginilah caraku melakukan sesuatu. Jika kau tidak suka, silakan saja. Benar-benar ada tanda lahir. Bai Xinlan, kamu ingin mengakui anakmu? Tidak mungkin. Villa keluarga Jia. Ibu kalian berdua pergi ke rumah sakit sekarang, dan bawa nenek pergi. Sinyao, apa terjadi sesuatu? Jangan banyak bertanya. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Baiklah. Ayo pergi. Cepatlah. An-An. Tuan Shen, sudah ku bilang, wanita ini tidak sederhana. Guru Bai, kamu menyelinap masuk di tengah malam. Apa yang ingin kamu lakukan pada Yenenku? Saya hanya khawatir tentang An-An. Khawatir tentang Enen. Kamu bisa saja secara terbuka masuk. Mengapa kamu menyelinap? Saya ingin masuk secara terbuka. Tapi, apakah Anda akan mengizinkannya? An-An, An-An, ada apa? An-An, ada apa denganmu? Tuan Shen, lihat. Wanita ini diam-diam menyuntik NN dengan obat-obatan. Dia mencoba membunuh anak kita. Saya tidak. Ini bukan milik saya. cepat panggil dokter keluarga. Cepat. Dokter Shen, dokter keluarga. Tuan Shen, kondisi Tuan muda sudah stabil. Kita perlu mengamatinya 1 malam lagi. Telepon akun jika kau butuh sesuatu. Baiklah. Bai Xinlan, aku tahu kamu cemburu padaku. Tapi apa yang kamu punya? Kamu harus menyerangku. Betapa kejamnya kamu. Kamu benar-benar melukai anak berusia 4 tahun dengan tangan yang berbahaya. Bukan saya. Saya tidak. Guru Bai, sampai An-An bangun. Tetap di sini. Kau lebih baik berdoa An-An baik-baik saja. Kalau tidak, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Guru Bai, ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Nona Bai, silakan beristirahat di sini hari ini. Halo Nona Bai. Nenekmu sudah pergi. Apa? Cepat cari dia. Tidak. Bagaimana mungkin seseorang yang baik-baik saja tiba-tiba menghilang? Halo? Jiang Xinyao, nenek hilang. Tolong, biarkan saya keluar. Kamu akhirnya mau memohon padaku. Guru Bai sangat peduli pada An-An. Mengapa dia akan menyakiti An-An? Itu salah. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Tuan Shen, wanita itu melarikan diri karena rasa bersalah. Dia bahkan memukulku. Lukamu akan sembuh bahkan jika kita menunggu. Aku tidak peduli. Tuan Shen, kamu harus mencari keadilan untuk anakku dan aku. Segera kirim orang.
untuk memblokade Haichen dan tangkap Bai Xinlan. Rumah sakit. Suster, di mana nenek saya? Aku melihat seorang pria dan seorang wanita berbicara dengan nenekmu. Aku mendengar mereka memanggil nenekmu. Sepertinya mereka adalah anak-anak nenekmu. Mereka pasti kerabatmu. Kerabat? Mungkinkah mereka? Villa keluarga Jia. Nenek-nenek. Kenapa kau membuat keributan di tengah malam begini? Di tengah malam? Di mana Anda menyembunyikan nenek? Bai Xinlan, dia adalah ibu kandungku. Kami akan merawatnya sendiri mulai sekarang. Tidak apa-apa. Kami tidak butuh orang luar sepertimu ikut campur. Anda yang dengan kejam mengusir nenek, dan sekarang Anda membawanya kembali untuk merawatnya. Jangan kira saya tidak tahu rencana apa yang sedang Anda susun. Kau bocah nakal. Sekarang kau berpegangan pada nenek dan menolak untuk melepaskan. Apa yang kau pikirkan? Saya hanya ingin mengobati penyakit nenek. Itu belum tentu benar. Tunggu sampai setengah perawatan. Lalu kau akan menggunakan nenek untuk mengancam kami. Meskipun saya menderita lebih banyak kesulitan dan kelelahan, saya juga tidak akan meminta Anda. Sepeser pun, kau banyak bicara. Kecuali, kau membawa nenek tua itu, dan membawanya pergi dari Haichen. Ya, jangan pernah kembali dan mengganggu kami. Tapi, Haichen memiliki perawatan medis terbaik. Nenek harus dirawat di sini. Ku bilang segera ingat. Kalau tidak aku akan memastikan kau tidak akan pernah melihat nenekmu lagi. Pergi, cepat pergi. Len. Nenek, 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 lepaskan aku. Nenek, Cepat pergi. lepaskan. Keluar. Saya akan pergi. Saya akan membawa nenek dan pergi. Tidakkah cukup jika saya meninggalkan Haichen? Nenek, kita kembali ke pedesaan dulu. Setelah saya menghubungi rumah sakit lain, saya akan membawa Anda untuk perawatan lagi. Len, dahimu sangat panas. Apa kau sakit? Saya masih muda. Saya akan baik-baik saja. Cepat duduk. Ini semua karena wanita tua sepertiku ini yang menyeretmu. Nenek, Anda tidak boleh mengatakan itu. Sekarang, Anda adalah satu-satunya kerabat yang saya miliki. Adapun saya hanya berharap Anda baik-baik saja. Aku juga tidak tahu sekarang. The film was translated Bagaimana keberadaan and dan yang narrated lainnya? by M Media. Apa kau ingat saat kau kecil? Di halaman kita, meja putar itu. Nenek saat musim panas suka duduk di sana dan menyanyikan lagu anak-anak untukmu. Anak ayam putih kecil menggaruk dasar tembok. Tuan Shen, Guru Bai. Villa keluarga Shen. pelayan Jin, di mana nenek saya? Jangan khawatir. Nenekmu ada di ruangan lain, menerima perawatan dari dokter keluarga. Dia sudah baik-baik saja. Kemarin, apakah Tuan Shen membawa kami kembali? Ya. Kemarin saat Tuan Shen menggendongmu kembali, kami cukup terkejut. Selama bertahun-tahun, kami belum pernah melihat Tuan Shen begitu cemas tentang siapapun. Jika An adalah anak itu, maka Tuan Shen, bukankah dia pria itu? Dari 5 tahun yang lalu. Mengapa kau tertawa? Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Guru Bai. Kau memikirkan semuanya dengan cukup matang. Melarikan diri karena takut hukuman dan membawa nenekmu bersamamu. Bicaralah, mengapa kau menyakiti putraku? An adalah murid saya.
Bagaimana mungkin saya menyentuh murid saya untuk meracuninya? Kau pergi ke kamar Anan. Dan sesuatu segera terjadi pada Anan. Jiang Xinyao pergi mencarimu. Dan kau melukainya, lalu melarikan diri. Hal-hal ini, bagaimana kau menjelaskannya? Karena Anda pikir saya bersalah. Apapun yang saya katakan salah. Kau, Pria malam itu. Apakah benar dia? baiklah. Saya akan menarik dokter keluarga sekarang juga. Biarkan nenekmu hidup atau mati sendiri. Jangan. Atau saya harus menguncimu lagi. Saya pergi melihat tanda lahir Anan di bahunya. Mengapa kamu perlu melihat tanda lahirnya? Karena saya, keluarga Shen. NN sudah bangun, menangis memanggil ayahnya. Aku mau ayah. 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 NN, kamu menderita. Biar ibu lihat jika kamu merasa tidak nyaman dimanapun. Satu tanda lahir memang tidak cukup untuk memastikan. Jika saya bisa menghindari membuat keluarga Shen khawatir, dan hanya dengan An-An, melakukan tes paternitas itu akan sangat bagus. Guru Bai. An-An, Guru Bai. Jangan pergi. baiklah. Guru tidak akan pergi. Guru akan tinggal bersamamu. Guru Bai. Terima kasih sudah mempercayaiku. Aku tidak berkelahi dengan anak-anak lain. Tentu saja guru percaya padamu. An-An kita sudah pasti orang baik. Bukankah begitu? Guru Bai. Aku mau pergi ke taman kanak-kanak. Ayah. Bolehkah? Selama kamu sehat. Kamu bisa pergi kapan saja. Aku mau Guru Bai yang mengajariku. Baiklah, karya agung saya belum selesai. Senyum. Dasar brengsek. Bahkan ini tidak bisa membunuhmu. Jika aku tahu lebih awal, aku akan meningkatkan dosisnya untuk membunuh anak haram ini. Taman kanak-kanak. Guru Si. Meja saya ini. Dan kursi kantor. Siwan guru taman kanak-kanak. Bisakah diganti dengan sesuatu yang lebih normal? Orang sepertimu. The film was Bahkan pantas translated duduk bersama and kami. narrated by M. Jangan kira Media. aku tidak tahu. Yang disebut gurumu ini, bahkan tidak lulus universitas. Para guru di Aulingdun kami. Setidaknya lulusan magister. Saya tidak lulus. Tapi saya punya sertifikat psikologi anak. Sertifikat palsu semacam itu. Siapa tahu dari pasar. Gelap mana kau membelinya? Guru Si beritahu kepala sekolah bahwa kau harus mengusir wanita yang menggunakan koneksi ini dari sekolah. Kehadirannya di sekolah kami hanya akan menurunkan standar sekolah dan memengaruhi pengajaran kami. Bai Xinlan, jika aku jati kau, aku akan punya sedikit rasa malu dan mengundurkan diri. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus pergi? Bai Xinlan, kau menolak bersulang hanya untuk minum hukuman. Kau baik-baik saja. Yansi seorang guru taman kanak-kanak. Apa yang sedang dilakukan Guru Si? Kompetensi Guru Bai jelas bagi semua orang. Apa yang kalian semua lakukan? Mengapa kalian memaksanya untuk mengundurkan diri? Guru Yan, kenapa kau membelanya seperti itu? Jangan bilang. Kau sudah jatuh cinta pada wanita ini. Beberapa orang memiliki pikiran kotor dan melihat segalanya kotor. Keluar. Mengapa saya harus keluar? Tugas yang diberikan kepala sekolah kepada saya adalah untuk membujuk anak Sen An-An untuk datang ke Aulingdun untuk belajar. Saya sudah menyelesaikannya. Mengapa saya harus pergi? Tidak mungkin. Aku sudah pergi beberapa kali dan tidak bisa meyakinkannya untuk datang ke sekolah. Kau baru di sini beberapa hari dan Shen An-An. Jadi dia bisa datang ke sekolah. Shen An-An akan segera tiba. Apakah itu mungkin atau tidak? Kita akan segera tahu hasilnya. Bai Xinlan, aku akan menetapkan syaratku hari ini. Jika nanti Shen An-An tidak datang ke sekolah, kau segeranya. Dan jika dia datang, aku akan mengundurkan diri. Guru Si jangan gegabah. Kau akan dipromosikan menjadi direktur semester depan. Jangan khawatir semuanya. Shen An-An tidak akan datang ke Aulingdun untuk sekolah. Baik, saya terima. Jika Shen An-An tidak datang, saya akan pergi hari ini. Guru Bai, jangan terburu-buru dulu. Aku dengar, Shen An-An sangat sulit ditangani. Semua guru yang pergi kembali dengan tangan kosong. Guru Bai,
Keluarga Shen menelepon, mengatakan Shen An akan datang ke kelas. Kepala sekolah. Shen Enian benar-benar akan datang ke taman kanak-kanak. Kepala sekolah. Shen An adalah siswa pindahan. Cukup atur tempat duduk untuknya. Guru-guru yang tidak ada kelas sekarang. Semua ikut aku ke gerbang sekolah. Ayo pergi. Mari kita sambut Shen An. Mengapa dia belum tiba? Benar, sudah begitu lama. Mengapa dia belum muncul? Kepala sekolah, kita ditipu oleh Bei Xinlan pembohong itu. Panggilan telepon tadi, dia pasti menemukan seseorang untuk menyamar sebagai keluarga Shen. Tunggu sampai kita semua percaya. Lalu dia akan menelpon lagi dan berkata, dia ada urusan dan tidak akan datang nanti. Tepat sekali. Guru Bai, kau seharusnya tetap menelepon dan menanyakan bagaimana situasinya. Jika An bilang, dia akan datang. Dia pasti akan datang. Semuanya jangan khawatir. Tunggu sebentar lagi. Bai Xinlan, seseorang sepertimu, yang tidak punya kualifikasi dan suka berbohong, tidak pantas mendapatkan hak untuk tinggal di Aulingdun. Kepala sekolah, orang ini tidak bisa tinggal di taman kanak-kanak. Jika dia tidak pergi, kami tidak akan menerimanya. Benar. Benar, kami tidak akan menerimanya. Mengapa harus dia? Mengapa harus dia? Cepat pergi. Mengapa harus dia? Cepat pergi. Semuanya tolong jangan gelisah ya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kita semua hanya untuk menunggu seseorang yang mustahil datang, sudah menunda. Kelas siswa lain, kompensasi ini harus ditanggung oleh Bai Xinlan sendirian. Benar, dia harus menanggung kompensasinya. Suruh dia membayar. Buat dia membayar. Bayar. Baiklah. Guru Bai, lihat, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Keluar dari Aulingdun. Keluar. Apa kau mendengarku? Aku menyuruhmu keluar. Apa yang Anda lakukan? Pergi sana. Enya, Ini sekolah. Apa yang Anda lakukan? jangan seperti ini. Guru Bai, Giliran Anda yang akan diceramahi. Anda terlambat hari ini, Anda tahu itu. maafkan The aku Guru film Bai. was Ini semua translated salah saya. and narrated by M Media. Tuan Shen, silakan lewat sini. Guru Si, apakah Anda berencana untuk mengundurkan diri hari ini atau besok? Bai Xinlan, jangan keterlaluan. Sebagai seorang guru, mengingkari janji Anda, jika ini sampai merusak anak-anak bagaimana nanti? Aku akan menyerahkan surat pengunduran diriku hari ini. Bagus, silakan, Guru Si. Nona Jing. Guru Si, apakah kamu ingin balas dendam? Bai Xinlan itu benar-benar keterlaluan. Selama kamu bekerja untukku, aku tidak hanya bisa menyelamatkan pekerjaanmu, tapi aku juga bisa membuatmu tetap bekerja untuk keluarga Shen. Nona Jing, kau hanya perlu memberi perintah. Hidupku yang rendah ini adalah milikmu. Rumah sakit. Len, kau tidak pergi ke keluarga Shen hari ini. Saya baru saja kembali dari taman kanak-kanak. Tidak apa-apa, saya akan pergi nanti. Menurutku Tuan Shen ini sama sekali bukan orang yang tidak berperasaan, seperti yang orang-orang katakan. Ya, dia sebenarnya cukup baik. Kau dan Tuan Shen itu. Nenek, tolong jangan bicara omong kosong. Dia adalah orang tua murid saya. Kita tidak bisa merusak hubungan ini. Nenek rasa
Kau dan Tuan Seng cukup serasi. Anda masih mengkhawatirkan saya. Sekarang, jaga diri Anda. Anda harus menjaga diri Anda baik-baik. Jangan khawatir. Villa keluarga Shen. Bukankah sudah kubilang? Kalau kau tidak menggambar dengan baik, kau akan dihukum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. 10 jari terhubung ke hati. Bagaimana mungkin tidak sakit? Nenek, saya akan pergi ke keluarga Shen dulu. Saya khawatir Anan menunggu saya. Baiklah, kalau begitu cepat pergi, jangan biarkan anak itu menunggu terlalu lama. Tolong makan apel. Baiklah, hati-hati di jalan. Untuk menghadapi anjing sepertimu yang tidak menggonggong, aku punya banyak cara. Nona Jing, jika kau menusuknya seperti ini tanpa mengeluarkan darah, lukanya tidak akan terlihat. Kamu terus saja. Bocah ini sekarang di bawah kendaliku. Bocah, jika kamu berani lagi mendekati Bai Xinlan, aku akan menghukummu setiap hari. Nona Jing, mengapa Tuan Muda begitu baik kepada Bai Xinlan? Apakah Bai Xinlan memberinya semacam obat pemikat? Jangan meremehkan Bai Xinlan. Dia tidak hanya bisa membujuk anak-anak, dia juga bisa menipu pria. Aku sudah tahu, wanita ini tidak sederhana. Jika kau bertanya padaku, sebaiknya usir saja Bai Xinlan. Dasar bocah pemberontak. Berhenti. Memukul dan memarahi anak ibu macam apa Anda ini? Bai Xinlan, aku sedang mendidik anakku. Apa urusanmu? Lepaskan. Minta maaflah pada anak itu. Lepaskan aku. Kau mau minta maaf atau tidak? Kamu lepaskan aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Sudah kubilang minta maaf. Pisahkan mereka. Minta maaf. Bai Xinlan, aku akan membunuhmu. The film was Ayo, translated kalau begitu, and Tenanglah narrated sedikit. by M. Lihatlah Media. keadaan kalian berdua. Aku tidak bisa tenang. Siapa yang berani menyentuh putraku? Aku akan melawannya sampai mati. An-an. Kau baik-baik saja. Kau terluka. Tuan Shen, kamu melihat semuanya. Wanita ini yang berulang kali menindas saya. Dan dia menindas orang-orang tepat di rumah keluarga Shen ini. Dia sama sekali tidak menghiraukanmu Tuan Shen dan tidak menunjukkan rasa hormat. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Shen. Dia menundukkan Anan pada pendidikan disipliner yang kasar. Ini akan membuat kondisi anak itu semakin parah. NN adalah anakku. Aku mengandungnya selama 10 bulan dengan susah payah dan melahirkannya. Tidak ada yang mencintainya lebih dari aku. Kamu bilang aku memukulnya. Aku pikir kamu jelas hanya membenciku. Kamu memutarbalikkan kebenaran. Kamu memfitnahku. Siapa sebenarnya yang memutarbalikkan kebenaran? Guru Si, kamu beritahu dia siapa yang mulai memukul orang barusan. Itu dia. Dia mulai memukul orang begitu dia masuk. Nona Jiang dan aku awalnya mengajari Tuan Muda cara melukis. Semuanya berjalan lancar. Tapi begitu dia tiba, dia mulai mencari masalah. Kau bicara omong kosong. Tuan Shen, dia berbohong. Tuan Shen, aku juga akan memberitahumu ini. Bai Xinlan, dia bahkan tidak punya sertifikat mengajar. Dia bahkan tidak lulus dari universitas. Namun dia pergi ke Aulingdun untuk mengajar. Dia menipu kita semua. Guru Bai, apakah yang dia katakan benar? Aku tidak punya sertifikat mengajar. Tapi cintaku pada Anan tidak kalah dari guru manapun. Kalimat yang baru saja kamu ucapkan itu. Siapa yang berani menyentuh putramu? Apa maksudmu dengan itu? Aku selalu memperlakukan Tuan Muda seperti anakku sendiri. Aku berbicara sembarangan dalam panasnya emosi. Aku membenci, tidak tahu malu. Kamu hanya mencoba memonopoli anakku dan kemudian merayu Tuan Shen. Aku tidak. Seorang guru privat dengan perilaku tidak pantas. Bagaimana dia bisa mendidik dan membimbing orang lain? Tuan Shen, wanita seperti ini tidak bisa tinggal di rumah ini. Dia akan merusak reputasi keluarga Shen. Tuan Shen, aku hanya ingin mendidik An-an dengan benar. Aku tidak pernah merayu siapapun. Siapa yang tahu niat jahat apalagi yang kau sembunyikan? Cukup, Guru Bai. Tolong pergi dulu. Tapi aku, Guru Bai jangan pergi. Guru Bai jangan pergi. Guru Bai, jangan pergi.
Kamu menyakiti anak itu. An-An. Guru tidak akan pergi, An-An. Baiklah. Aku akan pergi. Aku tidak pantas tinggal di sini. Guru Bai, Guru Bai sudah pergi. Saya tidak ingin mendengar lagi rumor yang memfitnah Guru Bai. Jika saya mendengar siapapun bergosip di belakangnya, merusak masa depannya, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Pergi. Grup chat. Tuan Shen. Melihat betapa gelisahnya Anda masih mengkhawatirkan Guru Bai. Tidakkah menurutmu? Reaksi Guru Bai hari itu sangat aneh. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sebenarnya selama ini, saya selalu ingin mengatakan sesuatu, tapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Bicaralah cepat, berhenti bertele-tele. Apakah Anda menyadari bahwa sejak Tuan muda kembali, hubungannya dengan ibu kandungnya tidak dekat? Sebaliknya dengan Guru Bai, bukankah itu sedikit tidak biasa? Apakah kamu yakin? Keluarga Jiang hanya memiliki satu putri. Hanya satu. Lalu 5 tahun yang lalu, malam itu, saya. Apakah kamu yakin itu putri keluarga Jiang? Tertentu. Hanya satu. The film was translated and narrated by M Media. Hari itu, karena terburu-buru untuk membawa Jiang Xinyao kembali, saya melupakan satu hal. Tes paternitas. Villa keluarga Shen. Ayo. Makanlah cepat. En makan makananmu. Malam itu, 5 tahun yang lalu. Kamu juga mabuk, kabur dan bingung. Apa yang kamu katakan? Saya adalah wanita yang tidak berguna. Apa maksudmu dengan tidak berguna? Tuan Shen, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang hal-hal dari 5 tahun lalu? Hanya bertanya. Setelah aku melahirkan En waktu itu, aku menderita depresi pasca persalinan. Banyak hal. Aku juga tidak tahu. Lalu mengapa kamu, setelah melahirkan An-An, meninggalkannya? 5 tahun yang lalu. Keluarga Jiang kami di Haichen, juga orang-orang yang memiliki status dan reputasi. Hamil di luar nikah. Di mana reputasi kami akan berada? Aku sudah lama diusir. Dari keluarga Jiang, anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Shen, sebenarnya masalah ini bukan sesuatu yang aku inginkan. Ketika aku melahirkan di luar nikah waktu itu, orang tuaku merasa akan buruk jika kabar itu tersebar. Jadi, mereka membuatku melahirkan secara diam-diam. Aku hanya tidak menyangka bahwa setelah En lahir, aku akan menderita depresi pasca persalinan. Orang tuaku berpikir anak ini mungkin tidak cocok denganku. Jadi mereka menitipkan seseorang untuk membawanya pergi. Aku hanya tidak menyangka keluarga ini akan begitu tidak bertanggung jawab. Mereka benar-benar menelantarkan En. Mari makan. Tuan Shen. Orangnya sudah tiba. Tuan Shen, untuk apa ini? Ini hanya tes darah rutin. Mohon kerjasamanya. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu ingin mengambil darah agar bisa melakukan tes paternitas. Antara aku dan Shen En, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Taman kanak-kanak. Apa yang kau bicarakan? Guru Bai, An. Kau merindukanku. ya, Guru Bai, apakah kamu ada waktu luang? Ada sesuatu
Yang saya butuhkan bantuanmu. Aku, Guru Bai nanti. Dia mungkin masih ada kelas. Tuan Shen. Ini adalah taman kanak-kanak. Ini sekolah. Oleh karena itu, saya harap Guru Bai akan mengabulkan permintaan saya. Tuan Shen, Siapa pria itu tadi? itu Guru Yan dari taman kanak-kanak kami. Kamu menyukainya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kami hanya rekan kerja. Jika kalian hanya rekan kerja, maka dia mungkin bisa mempertahankan nyawanya yang kecil. Kau, apa yang kau lakukan? Jangan main-main. Saya seorang pria. Saya bisa tahu sekilas bahwa anak itu punya perasaan padamu. Kau, Tadi dia bahkan mencoba menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Dia bahkan tidak mempertimbangkan apakah dia cukup memenuhi syarat. Tuan Shen, aku baru tahu hari ini bahwa kau juga suka menggunakan kekuasaanmu untuk menindas orang lain. Hal-hal yang belum kamu temukan. Masih banyak. Rumah sakit. Aku dengar perawat bilang, kau keluar tadi malam. Kenapa kamu di sini? Bagaimanapun juga, tidak ada yang suka tinggal di rumah sakit. Aku sudah bilang pada dokter, siang ini, aku akan mengurus prosedur kepulanganmu. Bagaimana bisa kamu sembarangan membuat keputusan untukku? Lan, jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tunggu sampai siang ini. Setelah kau keluar dari rumah sakit, kita akan menikah. Siapa yang mau menikahimu? Tuan Hai, aku pikir ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Anak itu, aku mengakuinya. Tapi kamu, aku sama sekali tidak akan menikah. Bai Xinlan, aku memberitahumu. Kau akan menikah mau tidak mau. Meskipun kau tidak mau menikah, kau tetap harus. Apa kau pikir aku tidak tahu? Lepaskan aku, lepaskan. Kemarin aku datang ke rumah sakit. Dasar wanita. Hak apa yang kau punya untuk menawar denganku? Lepaskan aku, lepaskan. Aku memberitahumu. Dalam hidup ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku dan putra kita. Lepaskan aku. Ayah, jangan pukul mama. Xiaodong. Hei Wei, kau bajingan. Jangan berani-beraninya kau menyakiti anak itu. Kau ingin aku tidak menyakitinya. Itu tergantung pada apa yang kau lakukan. Halo, Bai Xinlan ini sulit ditaklukkan. Kita harus menggunakan kekerasan. Kalau begitu kau ajari, wanita ini pelajaran yang bagus, titik lemahnya adalah putranya. Gunakan yang kecil, dia tidak akan berani membangkang. Jangan khawatir, sekarang dia ada di tanganku. Dia tidak bisa kabur. Kau siapkan saja uangnya. Dan tunggu kabar baik dariku. Mama, aku akan menggosoknya untukmu. Terima kasih Xiaodong. Mama tidak sakit lagi. Xiaodong. Apakah selama ini kau tinggal bersama ayah? Ya, Bagaimana dia memperlakukanmu? ayah suka minum alkohol. Dan suka memukul orang. Jadi maksudmu, dia sering memukulmu? Ya, Dasar binatang. Bagaimana bisa dia menganiaya anak seperti ini? Xiaodong, Mama minta maaf. Sekarang Mama ada di sini, dan Mama tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. ya. Xiaodong, tanda lahirmu di mana? Aku juga tidak tahu. Aku tidak tahu. Sebelum dia datang mencari mama, ayah menempelkan sesuatu di bahuku. Dia bilang mama paling suka ini. Tapi benda ini The hanya film was bertahan 2 hari. translated and narrated Ayah by hari ini M Media. akan menempelkan yang baru padaku lagi. Aku sudah bicara dengan dokter. Kita bisa keluar kapan saja. Cepat kemasi barang-barangmu. Kita pergi sekarang. Pria ini tahu tentang tanda lahir itu. Sepertinya ini adalah rencana lain yang direncanakan bersama keluarga Jiang. Aku tidak enak badan. Aku belum bisa keluar dari rumah sakit. Berhenti bermain-main denganku. Tinjuku.
tidak mengenal sanak saudara. Kau berikan padaku. Mulai sekarang aku akan menjagamu dan putramu. Ponselku, kau tidak akan membutuhkannya. Hei Wei, apakah aku keluar dari rumah sakit atau menikahimu? Bukankah aku harus memberitahu nenek dulu jika kau tidak memberiku ponselku? Bagaimana aku bisa memberitahunya? Berhenti mencoba trik itu padaku. Mencoba mengirim pesan ya. Bagaimana kalau begini? Nenekku tinggal di rumah sakit ini. Sebelum aku pergi bersamamu, aku akan pergi memberitahunya. Jika dia mencoba mencariku dan tidak menemukanku, bagaimana jika dia menelpon polisi? Apa kau mencoba menakutiku? Kau ingin menikahiku, bukankah setidaknya kau harus melamar nenekku? Jangan bergerak. Len, saya dengar kamu terluka. Apakah parah? Ini Xiaodong. Xiaodong bilang nenek. Nenek, Anak yang baik. Coba saya lihat. Nenek. Setelah aku pergi, segera telepon dan beritahu Tuan Shen. Jangan panik. Jangan biarkan dia menyadari sesuatu yang aneh. Saya mengerti. Nenek, aku merindukanmu. Jangan menangis dan merengek. Seperti ini, setiap kali ada sesuatu terjadi. Bagaimana kamu akan mendidik Xiaodong nanti? Nenek, aku mungkin harus pergi sebentar. Aku tidak akan bisa sering mengunjungimu lagi. Pergi. Kamu mau kemana? Ayah Xiaodong berencana membawa kami kembali untuk perjalanan. Nenek. Sedangkan aku harus bertanggung jawab. Aku bersiap membawa Xiaodong dan Lan kembali untuk menikah. Menikah? Nenek, tidak apa-apa. Nenek istirahat yang baik. Kami masih terburu-buru. Kami akan kembali dulu. Setelah kami menikah, kami akan kembali menemuimu. Halo, Bolehkah saya bertanya, apakah Tuan Shen ada di rumah? Nama belakang saya Ye. Saya adalah Nenek Bei Xinlan. siapa itu? Ini seorang wanita tua bernama Yi. Dia mencari Tuan Shen. Kau nenek tua, apakah kau yang menelpon kediaman Shen? Mencari Tuan Shen. GM Sinyal. Bagaimana saya bisa mengatakan ini? Saya juga nenek kandungmu. Apakah begini caramu berbicara kepada orang tua? Dalam hatimu, cucumu kandungmu adalah Bai Xinlan. Apakah kau bahkan mengakui aku? Di mata saya, kamu dan Lan sama saja. Aku membenci. Bai Xinlan adalah pewaris palsu. Dia tidak pantas dibandingkan denganku. Kamu sekarang adalah milik keluarga Jiang, satu-satunya nona muda. Dan kamu akan menikah dengan orang terkaya di Haichen. Apalagi yang membuatmu tidak puas. Jika kau ingin membuat masalah, kau mencari mati. Saya melarang keras kamu menindas Lan. Bangun kau bangun. Bangun sekarang juga. Kemarilah. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jika dia tidak patuh, maka setiap hari, berikan dia suntikan penenang. Kunci pintunya rapat-rapat. Tidak ada yang diizinkan mengunjunginya. GM Sinyal, kamu tidak punya hati. Rumah Yue. Hei Wei, kembalikan anakku. Hei Wei, Jangan khawatir. Setelah kita menikah, kita secara alami akan membiarkan ibu dan anak itu bersatu kembali. aku membenci. Kau ingin aku menikahimu. Mimpi saja. Apa kau pikir? Tuan Shen akan datang menyelamatkanmu. Tuan Shen pasti akan datang menyelamatkanku. Bai Xinlan, siapa di seluruh Haichen yang tidak tahu bahwa Tuan Shen akan segera menikah? Saat ini, dia sibuk menikah. Dia tidak punya waktu untuk mengurusmu. Wanita tak tahu malu ini. Tuan Shen pasti akan datang menyelamatkanku. Villa keluarga Shen. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Nenek pasti akan memberitahu Tuan Shen. Tapi dia tidak datang menyelamatkanku. Mungkinkah? Dia benar-benar sibuk mengatur urusan pernikahan dan melupakanku. Tapi malam itu, dia jelas-jelas
Kenapa kau tidak bercermin? Dan lihat dirimu ini apa? Hari ini, aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Ikut denganku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak akan masuk. Lihatlah guru baik kita. Aku dengar kabar baik juga datang padanya. Bukankah itu kebetulan? Kita berdua menikah pada waktu yang sama. Aku menikah dengan pria terkaya di Haichan. Dan kau lebih dari cukup untuk pria ini. Jiang Xinyao, anak siapa sebenarnya Xiaodong ini? Xiaodong adalah putramu. Aku sudah tahu rencanamu. Jadi kenapa? Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, apakah penting putra siapa Xiaodong? Jadi itu berarti Hai Wei juga palsu. Kenapa kau belum mengerti? Sekarang, jika aku bilang itu benar maka itu benar. Jika aku bilang itu palsu itu palsu. Kau tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Kau, Guru Bai, aku sangat merindukanmu. Guru Bei sedang ada sesuatu. Bukankah aku baru saja datang? Apakah ayah membuatmu marah? Bai Xinlan, bukan berarti kau tidak punya putra sendiri. Kenapa kau selalu memegang putraku? Bisakah kau sedikit lebih baik pada Anan? Bagaimanapun juga dia adalah putramu. Ikut denganku. Tolong bawa aku pergi. Hentikan dia. Hentikan dia. Guru Bai, An-an. Wanita keji. Itu putra orang lain. Masuk ke mobil. Pergi. Mobil itu selalu parkir di dekat sini akhir-akhir ini. Pergi periksa. Ya, Rumah sakit. Sudahkah Anda dengar? Tuan muda keluarga Shen terluka hari ini. Seorang wanita datang untuk memberinya transfusi darah. Darah itu dan darah tuan muda. Sangat cocok. Situasi seperti ini seharusnya hanya terjadi antara anggota keluarga inti. Bukan. Kalau begitu, wanita itu dan tuan muda adalah anggota keluarga inti. Mungkinkah mereka ibu dan anak? Suster, di mana anak yang tinggal di sini? Dia baru saja keluar. Sudah pulang. Sudah pulang. An-an. Tuan Shen, Villa keluarga Shen. ayah. Jangan marah pada Guru Bai. Ya, An-an. Beritahu ayah. Kenapa kamu sangat menyukai Guru Bai? apakah ayah tidak suka Guru Bai? Aku hanya sangat menyukai Guru Bai. Tidak ada alasan. Melihatnya membuatku merasa sangat bahagia. Sangat diberkati. Kenapa pikiran An-an sama denganku? Melihat Guru Bai, aku juga senang. Aku juga merasa diberkati. Jika Guru Bai adalah ibuku itu, akan sangat indah. Jangan terlalu banyak berpikir. Istirahatlah yang cukup. Ya, Tuan Shen. Ini adalah pakaian formalmu. Maukah kau mencobanya? Tidak perlu. Set apa saja boleh. Pelayan Jin. Kenapa kamu menangis? Tuan Shen. Kau akan menikah. Seharusnya aku senang. Tapi entah kenapa aku tidak bisa menahannya. Aku akan menikah. Aku tidak menghadiri pemakaman. Cukup berhenti menangis. Menangis membuatmu terlihat sangat jelek. Tuan Shen. Jin tua benar. Lihatlah keadaanmu sekarang. Kau sama sekali tidak terlihat seperti pengantin pria. Sepertinya, kau dipaksa menikah. Kesalahan yang dibuat 5 tahun lalu. Sebagai seorang pria, aku harus menanggung tanggung jawab penuh. Aku tidak bisa menghindarinya. Rumah sakit. Dokter. Ini adalah privasi pasien. Kami tidak berhak mengungkapkannya. Dokter. Aku mohon padamu. Aku sudah mencari putraku selama 4 tahun. Dokter. Apa yang sedang Anda lakukan? Cepat bangun. Dokter. Aku lihat kau juga seseorang yang adalah seorang ibu.
Jika anakmu setelah 10 bulan kehamilan, baru saja lahir, dan langsung diambil oleh seseorang, bagaimana perasaanmu? Anda dan anak Anda baru bertemu sekali. Ya. Tapi pertemuan satu kali itu, sekilas pandang, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Itu adalah motivasiku untuk hidup. Jika Anda ingin memastikan, Anda harus melakukan tes paternitas. Baiklah. Semakin cepat semakin baik. Ya. Nona Bai. Sudah selarut ini. Cepat kembali dan istirahat. The film Hasilnya was baru akan tersedia translated besok. and Tidak. narrated by M. Begitu Media. Fajar menyingsing, lelakiku akan menikahi wanita lain. Aku tidak bisa menyerah. Kesempatan terakhir ini, aku harus menjadi yang pertama mendapatkan hasilnya. Nona Bai, laporan tes sudah keluar. Pernikahan luar ruangan. Selamat. Selamat. Ini sangat indah. Ya benar. Setiap orang yang datang hari ini adalah tokoh penting di Haicheng. Pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada semua orang. Pada saat ini, saya Jing Xinyao mengumumkan bahwa mulai sekarang, aku adalah istri dari keluarga Shen di Haicheng. Kenapa ada kemacetan? Sopir, bisakah kau sedikit lebih cepat? Nona muda, kau bisa lihat sendiri. Bukan berarti aku tidak ingin cepat, tapi kita tidak bisa bergerak sama sekali. Sopir, aku ada urusan mendesak. Apa ada jalan lain? Gadis kecil, ada urusan mendesak apa? Kenapa terburu-buru? Aku akan menyusup ke pesta pernikahan. Lelakiku akan menikahi wanita lain. Aku harus mendapatkannya kembali. Ini, ada sepeda di sini. Sudahlah, naik saja dan pergi duluan. Nanti kalau pemiliknya datang, aku akan menanggungnya untukmu. Terima kasih, Tuan. Aku adalah milik Tuan Shen. Satu-satunya wanita. Tunggu. Maafkan aku. Aku tidak bisa menikahimu. Tuan Shen, jangan bercanda. Para tetua keluarga Shen juga hadir. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Jiang Xinyao. Meskipun kamu ibu An, aku tetap tidak mau menikahimu di luar keinginanku. Shen Muzhen. Apakah ini karena dia? Orang yang kucintai. Hanya dia. Orang yang ingin kunikahi. Juga hanya dia. Tuan Shen. Mari kita bicarakan ini. Jangan pergi, aku mohon. Ada apa? Kita bisa membahas ini, jangan pergi. Jiang Xinyao, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kita tidak akan bahagia. Tidak. Aku sama sekali menolak menerima ini. Aku menyukaimu. Pelayan Jin, kenapa kau menangis? Lihat Tuan Shen. Hidup lagi. Aku bersemangat. Aku senang. Aku sudah tahu. Tuan Shen tidak akan menikahinya. Lihat dia terlihat seperti anjing liar. Orang yang ingin dinikahi Tuan Shen adalah aku. Aku adalah Nyonya Shen yang sebenarnya. Aku adalah Nyonya Shen yang sebenarnya. Maman. Hati-hati. Tuan Shen, Tuan Shen. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, Tuan Shen. Guru Bai. Jangan tinggalkan aku. Bisakah kita bersama? Bodoh sekali. An-An adalah anak kita. 5 tahun lalu, kita sudah bersama. Ayah. Ayah jangan mati. Dasar bocah nakal. Kamu mengutukku. Tuan Shen. Demi aku dan An-An, kau harus bertahan. Tuan Shen,
Kenapa ambulans belum tiba? 3 bulan kemudian. Penjara. Aku menemukan orang tuaku. Aku berencana membawa mereka ke Haicheng untuk pensiun. Keluarga Jiang bangkrut. Ibu bilang, mereka ingin pergi ke pedesaan. Jadi aku membeli rumah di pedesaan. Aku tidak ingin mendengar ini. An bilang, dia tidak pernah The film membencimu. was translated and narrated by M Media. Dia berharap ibu di dalam bisa memperbaiki dirinya dengan benar dan menjadi ibu yang baik lagi. Jiang Xinyao, selamat tinggal. Pantai. Aku di sini. Sedikit lebih mantap. Kamu punya satu lagi di perutmu sekarang. Ya, Guru baik. Kamu harus lebih tenang. Kamu tidak boleh berlarian sembarangan. Jangan ganggu adikku. Baiklah. Kalian berdua, sekarang kalian berani menceramahi. Guru, benarkah? Apa kalian ingin dihukum berdiri? Lapor Guru. Aku sudah menyelesaikan semua PR-ku hari ini. Melapor guru. Pekerjaanku hari ini juga sudah selesai sepenuhnya. Baik. Kalau begitu aku akan kembali dan memeriksanya satu persatu. Pergi. Dasar bocahku bilang padamu tamat riwayatmu. Guru bilang dia ingin memeriksa pekerjaan rumahmu. Kalau begitu punyamu sudah selesai. Kenapa kalian berdua lambat sekali? Guru baik. Lihat. Ini sudah hampir liburan musim panas. Pernikahan kita. Bukankah seharusnya dijadwalkan sekarang? Tuan Shen, kau adalah orang terkaya di Haicheng. Menikah 2 kali dalam setahun. Bukankah itu memalukan? Menikahi seorang istri. Tidak memalukan. Pernikahan luar ruangan. Bagaimana? Apakah aku tampan atau tidak? Mereka semua bilang bahwa begitu seorang pria jatuh cinta, IQ-nya turun menjadi 0. Tuan Shen kita yang tegah, tidak terkecuali. Ayah, kamu benar-benar tampan. Semuanya. Hari ini, kita akan melewatkan formalitas yang tidak perlu. Semuanya makan dan minum yang enak. Jangan ganggu Guru Bai dan aku. Saat kami sedang berbulan madu,